Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Abaziyat Families, kita berjumpa lagi di dalam pelajaran bahasa Arab kita. Sekarang sudah memasuki pelajaran yang kelima. Ya, apa yang akan kita pelajari di pelajaran yang kelima ini? Mari sama-sama kita baca percakapan berikut ini. Antara Sa'id, ya, Yasir, ya, kemudian ada Ali, ya, ada Ali. Nah, pertama Sa'id berkata, "Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru?" Ya. Apakah bukunya Muhammad ini wahai Yasir? Yasir menjawab, "La, bukan. Hadza Kitabu Hamidin. Ini bukunya Hamid." Kemudian Sa'id berkata lagi, "Aina Kitabu Muhammadin?" Di mana bukunya Muhammad? Maka Yasir menjawab, "Huwa, dia, alal maktabi, di atas meja, hunaka, di sana." Kemudian Sa'id berkata lagi, "Aina daftaru Ammarin?" Di mana buku tulisnya Ammar? Maka Yasir menjawab, "Huwa ala maktabil mudarrisi." Dia di atas mejanya guru. Kemudian Sa'id berkata lagi, "Qalamu man hadha ya Aliyu?" Pena siapa ini wahai Ali? Maka Ali menjawab, "Hadza qalamul mudarrisi." Ini penanya guru. Sa'id berkata lagi, "Aina haqibatul mudarrisi?" Di mana tasnya guru? Ali menjawab, "Hiya tahtal maktabi." Dia di bawahnya meja. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Yang pertama, pemirsa sekalian, di dalam bahasa Arab itu, jika kita ikuti dari pelajaran sebelumnya, maka kita akan ketahui bahwa harokat yang senantiasa berubah itu adalah harokat dari huruf terakhir di dalam sebuah kata. Ya. Nah, di sini kita mempelajari bahwasanya ada perubahan harokat suatu kata diakibatkan posisinya di dalam kalimat. Dan di pelajaran ini posisinya itu disebut dengan istilah idhofah, ya, penyandaran. Nah, kita bisa lihat di sini, pemirsa, ya. Di sini kata Muhammad ini menjadi kasroh, ya. Kata Muhammad ini menjadi kasroh. Kenapa dia kasroh? Karena dia berada dalam hukum idhofah tadi, ya. Yakni konteksnya adalah sebagaimana bisa kita lihat di sini, ya. Di sini ada dua buah kata, ya. Ada sayyaratun, ya, ada mobil. Kemudian ada al-mudarris.
Tetapi ketika dua kata ini digabungkan menjadi satu, ya, sayyaratul mudarrisi, maka dia menjadi berubah. Ya, pertama sayyarah ini walaupun tidak ada alif lam, tapi dia kehilangan tanwin. Ya, ini kalau dia berada dalam posisi idhofah, walaupun tidak ada alif lam, tapi tanwinnya tetap hilang karena dia disambungkan dengan kata yang lain. Nah, di sini tadi, ya, mestinya ini adalah al-mudarrisu, tapi dia menjadi al-mudarrisi, ya. Sinnya ini menjadi kasroh karena berada dalam posisi idhofah. Nah, idhofah ini dia terdiri dari dua. Yang pertama disebut dengan mudhofun, yang kedua disebut dengan mudhofun ilaih, ya. Nah, mudhof itu adalah yang disandarkan, ya. Nah, posisinya sayyara ini adalah mudhofun itu, ya, bisa kita lihat di sini. Nah, dia mudhofun, dia yang disandarkan. Sementara al-mudarris, ya, dia adalah mudhofun ilaih, ya, yang disandarkan kepadanya. Jadi sayyarah ini, mobil ini disandarkan kepada guru. Nah, maka yang berubah harokatnya menjadi kasroh itu adalah mudhofun ilaih ini yang berada pada posisi mudhofun ilaih. Makanya bisa kita lihat di sini, ya, al-mudarris ini menjadi kasrah. Nah, sementara mudhof ini dia kehilangan tanwin, ya, mudhof kehilangan tanwin. Nah, maka bisa kita lihat di sini, ya. Nah, di sini bisa kita lihat, ya, kitab ini posisinya sebagai mudhof sebagaimana sayyarah tadi, ya. Sementara Muhammad ini posisinya sebagai mudhofun ilaih sebagaimana al-mudarris ini, ya. Makanya kita bisa lihat Muhammad ini dalnya ini menjadi kasroh, ya, huruf terakhirnya menjadi kasroh karena dia berada pada posisi mudhofun ilaih. Sementara kitab ini dia berada pada posisi mudhof, maka dia kehilangan tanwin, ya. Nah, di sini posisinya dibaca akitabu Muhammadin hadza, ya, apakah bukunya Muhammad, ya. Jadi penyandaran itu memberikan makna kepemilikan, ya, salah satunya makna kepemilikan. Makanya dia ditambahkan dengan nya, ya, bukunya, ya, bukunya. Apakah bukunya Muhammad ini, ya, seperti itu. Jadi biasa dalam pengertian ditambahkan dengan nya. Kemudian yang berikutnya di pelajaran yang kelima ini kita mempelajari tentang hurufun nida, ya, hurufun nida, kata yang digunakan untuk menyeru orang. Nah, di sini biasanya, ya, yang biasa kita dengar itu adalah penggunaan kata ya, ya. Nah, hurufun nida ini juga membawa efek terhadap kata, ya. Apa efeknya? Efeknya yaitu yang diseru itu menjadi kehilangan tanwin, ya. Yasir ini asalnya adalah yasirun, ya, yasirun. Tapi karena di sini ada hurufun nida, ya, ada harfun nida, ya, di awalnya, maka yasir ini kehilangan tanwin, ya, tinggal menjadi ya, yasiru. Nah, seperti itu, ya, pemirsa. Nah, ini berlaku untuk yang lain, kayak misalnya kita hendak menyeru ya ustadz, ya, wahai guru. Nah, kalau mau dicari harokat dari harokat terakhir dari ustadz itu, maka ya ustadzu, ya, padahal asalnya apa namanya, atau misalnya ya mudarris, ya, asalnya mudarrisun, tapi kalau mau dicari harokat terakhirnya itu menjadi ya mudarrisun. Nah, di sini bisa kita lihat, ya, penggunaan yang lainnya. Nah, ini dalam kitab yang lain, apa dalam kalimat berikutnya, ya, la hadza kitabu hamidin. Nah, ini juga posisinya idhofah tadi, ya, ini posisinya mudhof, ini posisinya mudhofun ilaih, makanya dia kasroh. Sementara ini posisi mudhof membuat dia kehilangan tanwin, ya, asalnya kan kitabun. Nah, seperti itu, pemirsa. Nah, berikutnya, ya, berikutnya kalau kita lihat di kalimat yang ini, ya, di kalimat yang ini
ketika Sa'id bertanya, aina daftaru Ammarin, ya, di mana buku tulisnya Ammar? Maka Yasir menjawab, huwa ala maktabil mudarrisi. Nah, ini ya kita bisa lihat ya posisi dari idhofah itu, mudhofnya itu dia akan berubah juga tergantung ada penyebab apa di depannya. Nah, asalnya kan ini adalah maktabul mudarrisi ya. Tetapi di sini menjadi maktabi karena ada ala ya, ada ala di depannya. Jadi asalnya maktabul mudarrisi, karena ada ala di depannya maka menjadi ala maktabil mudarrisi. Nah, berikutnya pemirsa, jika kita lihat ya. Nah, ini ada kata qalamu man hadza ya Ali. Nah, qalam ini kalau kita lihat di sini dia kehilangan tanwin ya. Padahal kalau kita perhatikan secara sekilas mestinya tanwin ya. Nah, kenapa dia kehilangan tanwin? Karena sebenarnya dia ini juga berada dalam posisi idhofah. Ya, ini dia berposisi sebagai mudhof. Mudhofun ilaihnya mana? Mudhofun ilaihnya adalah man hadza ini ya. Jadi ada dua mudhofun ilaihnya. Makanya kalau diartikan ya qalamu man hadza ya Ali, penanya siapa ini wahai Ali. Nah, jadi kelihatan ya makna kepemilikan ya. Nah, berkaitan dengan idhofah ini sebenarnya populer ya atau terkenal, hanya saja mungkin kita belum tahu bahwa dia itu berada dalam keadaan idhofah. Apa contohnya pemirsa sekalian? Ya. Contohnya seperti kita lihat di sini pemirsa. Nah, ini ya. Nah, ini ya kalau kita lihat ini kan Al-Ka'bah ya, Al-Ka'batu. Nah, Al-Ka'batu kalau kita sebenarnya ini jika pemirsa konsisten mengikuti mulai dari pelajaran sebelum-sebelumnya, maka pemirsa akan bisa membaca kalimat ini walaupun tidak berharokat ya. Saya kita lihat di sini pemirsa ya. Ini dibaca Al-Ka'batu Baitullahi ya. Nah, Baitullah itu adalah posisinya posisi idhofah sebagaimana yang dijelaskan tadi. Makanya bait ini kehilangan tanwin ya. Sementara Allah ini menjadi kasrah ya, Baitullahi. Atau misalnya Al-Qur'anu kitabullahi ya. Al-Qur'an adalah kitabullah ya. Kitabnya Allah. Sementara ini Baitullahi, rumahnya Allah ya. Atau misalnya juga bisa di anak ya. Ini kita bisa lihat di sini ya. Ibnu Abbasin ya. Nah, seperti ini walaupun tidak berharokat kalau kita ikuti ya. Kata ibn itu kita sudah tahu penulisannya seperti apa, maka dia berada dalam posisi idhofah seperti ini. Kita kemudian bisa tahu ya ini dibaca harokatnya seperti apa walaupun tidak bertanda ya, tidak memiliki tanda baca, sama dengan di atas ini. Nah, demikian pemirsa pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa channel YouTube ini di like, di subscribe, tinggalkan komentar serta bagikan ke yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.